Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saatnya ini adalah skema yang coba kita buat ya berdasarkan pengalaman yang biasa disampaikan ini Pak Bobi, Pak Erwin, Pak Akid ya, kalau dalam rapat-rapat itu beberapa optimasi fungsi rumah sakit. Jadi di rumah sakit ini kita punya beberapa fungsi layanan. Yang pertama adalah sosial, kemudian profesional ya, dan edukasional, proedukasi gitu. Nah, kami mendapatkan sebuah formula, ternyata tenaga spesialis mata kami itu akan terampil kalau mengerjakan operasi dengan jumlah yang cukup banyak, begitu. Nah, untuk mendapatkan pasien itu maka kita menggerakkan di sosial itu. Nah, waktu itu sosial di awal-awal operasional ya, itu kan tidak ada dana operasional kecuali ada dana zakat ya. Sehingga waktu itu kita menggunakan dari LKJ di support full, dari finansialnya itu di swap itu untuk sosial gitu. Nah, ternyata dengan meningkatnya sosial ini, kegiatan-kegiatan sosial itu ternyata tenaga SPM kita semakin profesional begitu, kemudian masyarakat semakin tahu. Nah, semakin tahu masyarakat, maka kemudian yang datang ke rumah sakit ini tidak hanya masyarakat duafa, tapi masyarakat yang memakai asuransi lain seperti BPJS, kemudian asuransi swasta, atau bahkan yang private ya, yang out of pocket dari kantongnya sendiri gitu. Apalagi nilai benefit yang berbeda di Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini di Banten, ini rumah sakit mata satu-satunya di sini, sehingga masyarakat tidak ada alternatif lain untuk mencari rumah sakit yang kelengkapan matanya, alat matanya itu ya di sini. Dulu waktu sebelum pandemi mereka dengan mudah mengakses ke Jakarta, tapi setelah waktu pandemi kita dinamikanya ada PPKM, ada begini, jadi mereka mobilitas juga terbatas. Akhirnya kita juga cukup terungkit positioning di waktu pandemi kemarin. Semakin ramai maksudnya? Semakin ramai karena alasan pasien ke Jakarta, ke Bandung itu kan terbatasi dengan mobilitas dulu kan. Iya. Kalau dalam kota kan tanpa ada swab. Satu-satunya rumah sakit yang kunjungannya malah naik, ya makin mata. Ya betul. Itu ada yang 5 TTM yang drop semua. Oh. Tapi mata malah. Di RSUD sini ada rumah sakit untuk mata juga kan? Ada, Polinya ada, bro, tapi nggak ada. polinya. Jadi mereka kalau di rumah sakit umum, mereka kan terkena efek pasien COVID. Oh. Mau tidak mau melayani COVID, sehingga kemudian pas ada yang positif tutup satu unit, satu layanan gitu. Nah, kalau di sini kita tidak ada pasien COVID, artinya orang datang kita screening. Anda batuk, jangan kesini dulu ke rumah sakit umum dulu gitu. Jadi yang kesini yang tanpa batuk gitu. Habis itu tanpa kemudian ada aturan untuk swab antigen dan sebagainya, baru kita jalanin juga. Artinya opini masyarakat di rumah mata tidak ada COVID, karena yang kita lain ini bukan orang pasien COVID. Asal lebih aman ya, datang. Jadi rasa safety-nya lebih tinggi ya. Gitu. Itu yang menyebabkan ini. Nah, setelah ada ada siklus ya antar BPJS semakin meningkat gitu. Ternyata di sini bisa kita kerjasamakan dengan lembaga pendidikan, karena kita kerjasama dengan Perdami Banten. Perdami Banten itu membutuhkan tempat untuk melatih dokter-dokter mata agar lebih expand skill teknik vakuumnya. Itu kesulitan untuk nyari pasien untuk dari tempat, maka kemudian kita manfaatkan itu. Kami menerima pendaftaran vaku training itu sampai antriannya sekarang 70 ya, baru yang 70 orang itu baru terselesaikan 20, jadi masih ada 50 yang belum terselesaikan. Apalagi kena pandemi kemarin, kita juga agak membatasi gitu. Vaku ini untuk penyakit jenis seperti apa? Vaku itu untuk katarak loh. Jadi teknologi operasi katarak itu, kalau dulu kan pengangkatan lensa secara langsung dengan butuh lebar operasi yang cukup besar. Kalau dengan Vaku ini kurang dari 1 atau 2 mili gitu ya. Itu alat bisa dimasukkan kacamatanya dan sebagainya, sehingga
pasien tidak perlu berjahit setelah operasi, kemudian lebih cepat sembuhnya, keluhannya juga tidak terlalu banyak seperti operasi yang sebelumnya. Gitu. Tambah saya tanya. Nah, itu yang kemudian menyebabkan keunggulan juga dari Rumah Sakit Ahmad Wardi, sehingga opini yang di masyarakat operasi di sana cepat sembuh gitu. Itu. Jadi ini akhirnya semakin membesar. Nah, ternyata setelah kita tahu bahwasanya Rumah Sakit Ahmad Wardi itu investasinya dari BWI, dan kalau ini mohon maaf saya tulis Basnas ya, kebetulan kemarin itu cerita tentang badan negara gitu ya. Kalau di sini kan Dompet Duafa. Ya, Dompet Duafa, dan Dompet Duafa itu menggelontorkan untuk operasional expenditure dan capital expenditure di sini, yang itu untuk membangun awal ya rumah sakit itu. Nah, sekarang dengan adanya surplus kan bisa kembali lagi ke investor-investor yang ada tadi. Gitu ya. Ini skema, Prof, skema yang dari cerita yang sudah kita jalani ya. Jadi nanti saya tinggal tanya ke Prof untuk ini apa, kalau ada referensi yang akademisinya seperti apa, nanti biar saya juga dikasih referensinya gitu, Prof ya. Nama saya Darman, 45 tahun. Saya bekerja sebagai driver ojek online untuk menjemput rezeki agar semua mimpi dan harapan kami terwujud. Hingga suatu hari, aku merasa ada yang salah dengan penglihatanku. Pandangan tiba-tiba saja menjadi samar. Masalah itu muncul berhari-hari, bahkan berpekan-pekan kemudian. Keterbatasan biaya membuat aku selalu mengurungkan niat untuk memeriksakannya. Hingga akhirnya semua sudah terlambat. Semua mimpi dan harapan kami runtuh saat aku tak bisa lagi mencari nafkah. Man. Man, kamu kenapa? Tiap hari saya lewat, liatin motor terus. Udah nggak narik lagi. Ruth, tiap hari ini mata udah nggak jelas, makin burem. Kenapa bukan diperiksain ke dokter? Duit dari mana, Ruth? Buat makan aja kadang kurang. Nih, Man. Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi gak usah bayar karena ada donatur dari wakif. Serius, Ruth? Dengerin, Man. Di rumah sakit sana orangnya ramah-ramah. Kita kalau berobat nyaman bener. Nih, Man, BWI atau Badan Wakaf Indonesia bekerja sama dengan Dompet Duafa menghadirkan inovasi pengelolaan dana wakaf agar jauh lebih produktif dan bermanfaat. Salah satunya dengan mendirikan Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi ini sebagai bentuk kepedulian dan dukungan terhadap program pemerintah di bidang kesehatan, terutama di Kota Serang, Banten dan sekitarnya. Gitu, Man. 2,4 juta orang Indonesia terkena katarak, bahkan bertambah setiap harinya. Ini membuat Indonesia menjadi penderita katarak tertinggi di Asia Tenggara, bahkan 3% di antaranya mengalami kebutaan, yang disebabkan karena terlambatnya penanganan. Rumah Sakit Ahmad Wardi didirikan pada tahun 2018, dan merupakan rumah sakit mata pertama di Asia yang dibiayai dari dana wakaf. Saat ini, Rumah Sakit Mata Ahmad Wardi memiliki 2 dari 7 fasilitas layanan penyakit mata, yakni Cataract Center dan Retina Center. Dengan berbagai fasilitas berstandar internasional dan pelayanan yang profesional serta amanah. Selama 3 tahun beroperasi, Rumah Sakit Ahmad Wardi telah melayani 11.247 pasien rawat jalan dan 1.049 pasien operasi. Di tahun 2019,
Rumah Sakit Ahmad Wardi telah berhasil mengumpulkan keuntungan sebesar 3,336 miliar rupiah, sehingga menambah kebermanfaatan dari pengelolaan wakaf. Badan Wakaf Indonesia menargetkan pembangunan rumah sakit mata berbasis wakaf dapat dilakukan di seluruh Indonesia. Kami membangun untuk perubahan. Wakaf Anda utuh dan dapat dimiliki kembali. Mari kita mulai dari diri kita untuk membuka senyum mereka yang melihat kembali. Alhamdulillah ya Allah, telah Kau gerakan hati orang-orang agar berwakaf, sehingga dapat berdiri rumah sakit ini. Semoga mereka selalu dalam keselamatan dan limpahkanlah rezekinya. Amin. Bayangkan, berapa banyak manusia yang dapat tersembuhkan, kembali bangkit, dan menghantarkan doa-doa kebaikan lainnya. Bagi kita dan bagi negeri tercinta ini, mari membangun bersama untuk kebahagiaan mereka dengan berwakaf. Wakaf Anda utuh dan bisa dimiliki kembali. Tidak ada sesuatu yang lebih menyenangkan selain menghadirkan senyum di wajah orang lain, terutama wajah orang-orang yang kita cintai. Untuk Indonesia. Baik, ini profil rumah sakit kita ada di dalam katakan kita termasuk rumah sakit kelas C. Di struktur rumah sakit rumah sakit khusus itu paling bawah kelas C. Nah, yang paling menguntungkan Permenkes mengatakan untuk rumah sakit khusus kelas C itu tempat tidurnya minimal hanya 15. Jadi 17 pun cukup. Sangat minimalis, enak gitu. Dan luas bangunan di dalam Permenkes tidak terlalu diatur gitu. Sehingga luas bangunan saat ini 2.400 ditambah dengan 1.000 yang baru 3.000 itu masih memadai. Cuma permasalahan di operasional kita lihat itu masih kurang mumpuni untuk memberikan pelayanan yang optimal. Kalau izin operasional ini berlaku 5 tahun saat ini, mulai dari 2017 perizinannya, berarti berakhir 2022. Tahun ini berakhir di Desember 2022. Ini sedang kita proses untuk perbaruan izin operasional. Berikutnya untuk visi misi, mungkin struktur, saya lanjutkan struktur. Baik. Struktur rumah sakit seperti ini. Jadi ada direktur PT, dalam hal ini PT RSTS yang menangani, ini sesuai dengan peraturan Menteri Kesehatan, dari direktur PT. Sedang di atasnya direktur PT itu ada BWI sebagai nazir wakaf. Jadi BWI sebagai nazir, PT sebagai pengelola, begitu. Ada laporan tahunan yang disampaikan oleh PT RSTS ke nazir. Di bawah direktur PT ada direktur utama, dan di sini saya dibantu oleh dua direktur. Ya. Alhamdulillah ini karena SDM-nya sudah 80 orang, jadi komite-komite bisa kita penuhin walaupun satu-satu, begitu. Karena kalau mengikuti aturan rumah sakit yang besar itu, waktu itu kita hanya 30, saya masuk 2020 itu 30 orang, bro. Ini ke 30 orang dibagi ke kotak-kotak itu nggak cukup gitu. Iya, habis. Kotaknya masih banyak. Iya, orangnya habis. Akhirnya alhamdulillah dengan saat ini masih akhirnya bisa sesuai. Terus ini kondisi saat ini, dokter spesialis kita ada 9, dokter umumnya 1, kemudian anestesinya 2, penyakit dalam 1, ya. Perawat 20. Ya. Dokter mata 9 ini dan perawat 20 ini semua fokusnya di polirawat jalan. Ini yang membuat rumah sakit mata itu efisien. Kenapa? Karena rawat jalan itu kan tidak membutuhkan penataan bed, tidak membutuhkan sewa dan sebagainya, itu tidak membutuhkan makan dan sebagainya, ya. Sehingga ini jauh lebih efisien. Kemudian ini foto dokter-dokternya yang tadi semua pada ikut.